Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karya Putra Andino dari kelas 2C. Saya di sini akan mengerjakan tugas materi routing OSPF pada mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya pertama-tama membuat topologi dengan 3 buah router dengan tipe routernya menggunakan PT router. Kemudian di bawahnya sini terdapat 3 buah switch dengan tipe switchnya 2950, 24. Kemudian di bawahnya terdapat 3 buah PC. Untuk menghubungkan router kepada switch saya menggunakan automatically ini. Kemudian untuk menghubungkan switch kepada PC saya juga menggunakan automatically. Kemudian untuk menghubungkan router antar router, di sini saya menggunakan kabel dengan serial DCE untuk menghubungkan router 0 ke router 1, router 1 ke router 2 atau sebaliknya. Untuk langkah yang selanjutnya, di sini saya mengisikan IP konfigurasi pada PC 0 dengan IP sebagai berikut. Dengan subnetnya 255.255.0.0 dengan default gateway-nya 72.16.0.1. Untuk PC 1, di sini saya mengisikan IP dengan 172.64.0.6 dengan subnetnya 16. Kemudian default gateway-nya 172.64.0.1. Kemudian untuk PC yang terakhir, PC 2, di sini saya mengisikan IP 172.254.0.6 dengan subnetnya 16. Kemudian default gateway-nya 172.254.0.1. Berikutnya di sini saya melakukan konfigurasi IP kepada router 0. Kita klik, kemudian kita menuju pada CLI. Kemudian yang pertama-tama yang kita lakukan, nah di sini saya melakukan ENA. Di sini ENA digunakan untuk masuk ke dalam router, kemudian conft di sini digunakan untuk masuk ke menu konfigurasi. Kemudian melakukan konfigurasi interface FA00 dengan IP 172.16.0.1 dengan subnetnya 16 255.255.0.0. Kemudian untuk mengaktifkannya saya ketik no shutdown. Kemudian berikutnya saya melakukan konfigurasi interface serial 20 dengan clock rate 64000 dengan IP address-nya 172.32.01 dengan 255.255.0.0 dan saya melakukan no shutdown untuk mengaktifkan. Berikutnya kita lanjut pada router 1, kita juga lakukan konfigurasi IP. Yang pertama-tama kita lakukan ENA, kemudian kita masuk kepada menu konfigurasi. Kemudian kita lakukan konfigurasi interface FA00 ini dengan IP sebagai berikut. Kemudian kita lakukan shutdown untuk mengaktifkannya. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada interface serial 20 dengan IP address-nya sebagai berikut, subnetnya sebagai berikut. Kemudian kita lakukan shutdown. Setelah kita sudah melakukan konfigurasi interface serial 20, kemudian kita lanjut saja pada melakukan pada serial 30. Di sini saya isikan clock rate-nya 64000 dengan IP address-nya 172.128.0.1 dengan subnetnya 255.255.0.0 dan saya mengaktifkannya dengan no shutdown. Setelah router 1 sudah selesai, kita lanjut pada router yang kedua. Di router kedua ini sama seperti sebelumnya. Yang pertama kita lakukan masuk ke dalam router dengan melakukan ENA, kemudian melakukan conft untuk masuk ke menu konfigurasi. Kemudian kita melakukan konfigurasi interface FA00 dengan IP address 172.254.0.1 kemudian 255.255.0.0 dan kita aktifkan dengan no shutdown. Kemudian berikutnya kita konfigurasi interface serial 30 dengan IP address-nya 172.128.0.2 dengan subnetnya 16 dan kita aktifkan no shutdown. Setelah semua sudah selesai,
maka untuk selanjutnya kita lakukan routing OSPF pada setiap routernya. Pertama-tama kita lakukan saja pada router 0. Di sini kita lakukan routing OSPF-nya dengan cara masuk ke dalam menu konfigurasi, kemudian kita lakukan konfigurasi router OSPF 1 dengan networknya di sini. Di sini ID networknya 172.16.0.0, kemudian build chart masknya 0.0.255.255, kemudian area ID-nya 0. Untuk berikutnya ID networknya sebagai berikut, kemudian build chart masknya sebagai berikut, kemudian area ID-nya 0. Setelah kita sudah lakukan, kita lakukan N, kemudian kita ketikkan copy running strips thread config, kemudian startup config, kemudian kita enter, maka akan muncul tulisan building configuration. Oke, maka sudah selesai. Kemudian kita lanjut pada router yang tersatu maksudnya. Pada router 1 ini kita lakukan routing SPF-nya dengan masuk kepada menu konfigurasi, kemudian melakukan konfigurasi router SPF 1, kemudian ID networknya 172.32.0.0 dengan build chart sebagai berikut dengan area ID-nya 0. Untuk berikutnya, di sini ID networknya terdapat 172.64.0.0, subnetnya sebagai berikut, areanya 0, kemudian di bawah sini ada ID networknya seperti ini, kemudian subnet masnya seperti ini, dan area ID-nya sudah tertulis area 0. Dan sudah selesai, nah kita lakukan N, kemudian setelah lakukan N, kita ketikkan copy running config startup config, kemudian kita enter, maka akan muncul tulisan building konfigurasi. Oke, untuk menunjukkan bahwa sudah berhasil melakukan routing OSPF. Selesai, kita lanjut pada router 2. Di router 2 di sini makanya sama seperti sebelumnya, kita lakukan menu konfigurasi, kemudian melakukan konfigurasi router OSPF, kemudian ID networknya sebagai berikut, area ID-nya 0, kemudian di bawahnya areanya juga 0, charge-nya sama, kemudian ID networknya yang di bawah ini 172.254.0.0. Kemudian sudah selesai, kita lakukan N, dan maka sudah selesai kita lakukan routing OSPF pada router 0, router 1, router 2. Maka untuk langkah yang paling terakhir, kita lakukan pengujian ping pada setiap PC untuk menunjukkan apakah sudah terhubung antar PC-nya. Kita lakukan pada PC yang 0. Ini kita menuju kepada command prompt dan kita lakukan ping 172.64.0.6. Kita lakukan enter. Dan di sini malah terdapat tulisan reply, maka di sini menunjukkan bahwa PC 0 dan PC 1 sudah terhubung. Maka ini kita lakukan PC 0 pada PC 2 apakah juga terhubung. Dan kita enter. Di sini sudah sama-sama terhubung juga. Untuk memastikannya kita coba pada yang pada PC 3, PC 2 di sini kita coba melakukan ping. Kita lakukan ping saja kepada PC 1, IP-nya 172.16.0.6. Kita enter, sudah terhubung. Ini terdapat tampilan replay yang menunjukkan bahwa pada PC 2 dan PC 0 sudah terhubung. Maka pada soal 1 sudah selesai dan sudah berhasil terhubung pada setiap PC-nya. Maka saya akan melanjutkan pada soal yang kedua.